kasih Tuhan buat jamahan. Makasih Bapak buat lawatan. Terima kasih Engkau boleh hadir di hati kami Tuhan. Makasih bentar lagi juga umat Tuhan mau bersuka cita, mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan. Sempurnakan sukacita kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di hati kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, terutama dalam hati kita. Amin. Kata satu pujian kepada Tuhan. Katakan kita surga bergema. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pertemukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta pertemukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Haleluya. Angkat satu pujian lagi dari pulau dan benua. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sukacita Natal biarlah ada dalam hati kita setiap hari. Amin. Silakan duduk dengan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan. Sebelumnya kita mari bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami yang hidup. Makasih bentar lagi Tuhan kami juga Tuhan Yesus umat-Mu akan memberikan persembahan kami yang pertama. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan. Engkau sanggup limpahkan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Engkau sanggup limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Penolong yang selalu
percaya Tuhan setia menyertai umat gereja. Kami percaya Tuhan memulihkan. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan terus menggendong anak-anak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat Natal. Aku membawa terang, membawa berkat dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengar sabda orang tidak bikin mulut Allah pakai taruh kuasa dan hikmat di bawah Allah, kasih Allah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk di nama Tuhan. Salam. Iya. Selamat Natal lah ya. Ya, Natal baru. Nah, tadi malam kita perayaan Natal di tempat ini, ya. Di nama Tuhan, memang 2 tahun ini perayaannya tidak semegah tahun-tahun yang lalu, tapi arti Natal masih kita jalankan, yaitu arti Natal bahwa Allah itu menyertai siapa? Katakan menyertai saya. Iya, Tuhan menyertai gerejanya sehingga gerejanya menjadi terang, menjadi berkat. Nah, pagi ini sama-sama kita belajar yaitu tentang merindukan mujizat. Apa saudara? Rindukan mujizat, ya. Walaupun ini di akhir atau di penghujung minggu keberapa nih ya? Minggu ketiga ya. Di penghujung minggu 3 Desember 2021 ya. Masih adakah mujizat? Katakan masih ada. Nah, iya masih ada. Ya, tidak pernah terlambat pertolongannya, ya. Nah, tentunya setiap kita masing-masing merindukan mujizat yang berbeda-beda. Yang sakit mungkin minta kesembuhan, minta kesehatan, otomatis. Yang miskin minta kekayaan, otomatis, ya. Terus yang hilang mungkin minta supaya ditemukan kembali, ya, barang yang hilang, seperti itu. Nah, sama-sama kita buka firman Tuhan kita, ya, di dalam Mazmur 43 ayat 5, ya, yang pertama, rindukan mujizat. Mazmur 43 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, untuk kita mendapatkan mujizat, kita bukan hanya sekedar mempertahankan iman, ya, tetapi bagaimana iman itu bertumbuh, bagaimana iman itu lebih besar daripada masalah itu sendiri, bagaimana iman itu mendorong pintu-pintu yang tertutup, bagaimana imanmu adalah seperti tadi saya nonton orang bapak-bapak di pasar, ya, saya nonton di TikTok, yaitu jualan tempat tidur. Kalau di sini nggak ada ya, kalau di Jawa itu tempat tidur itu dari kayu. Ya, tapi kalau di Pekanbaru ini nggak ada ketemukan tempat tidur dari kayu. Semuanya dari apa? Ya, sofa langsung kan gitu kan. Kalau di Jawa tempat tidur itu dibawa kemana-mana pakai gerobak, ya, didorong, jualan amben namanya, jualan amben, jualan tempat tidur, ya, ringan pakai kayu jati, itu mahal, saudara. Ya bisa 500 sampai 5 juta tergantung
besarnya, ukurannya, ukirannya, kira-kira seperti itu. Ya, ditanyalah dia oleh supporter, Pak, oh jualan apa? Jualan amben. Ya, amben itu bahasa Jawa, tempat tidur. Ya, wah, nanti nih laku ini Pak. Oh pasti laku. Kata yang jualan ini. Wah, kok Bapak bilang pasti laku? Ya iyalah. Gimana sih Bapak ini? Kok kayak anak kecil yang hanya ada yang jual berarti ada yang beli. Kata yang jualan amben ini. Ada yang jual, ada yang beli. Betul nggak ya? Betul nggak kata-kata yang jualan ini? Betul ya? Ada yang jual, ada yang beli. Kan gitu kan? Berarti kalau ada yang beli berarti ada yang jual. Oh, pasti laku katanya. Waduh, imannya luar biasa. Ini belum tentu Kristen loh. Belum tentu Kristen. Tapi anak-anak Tuhan kadang, ayolah kamu buka bisnis. Bisnis apa? Bisnis semir apa? Semir sepatu atau cuci mobil, Honda atau bakso. Anak-anak Tuhan ini yang punya iman dengerin khotbah, dia selalu, Pak mana mungkin Pak, nanti nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena aku Kristen. Loh, apa hubungannya jualan dengan Kristen? Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya. Masa dihubung-hubungkan? Nggak laku Pak, nanti karena apa? Karena aku Kristen. Loh, saudara, bisa aja yang agama lain bisa aja berkata begitu. Nggak laku Pak, karena apa? Karena aku agama Hindu atau Buddha atau Muslim, kan bisa aja mereka ngomong seperti itu. Tapi mereka nggak ngomong seperti itu tuh. Dia ngomong pasti laku lah. Kenapa pasti laku? Ya ada yang jual, ada yang beli. Betul juga. Ada yang jual, ada yang beli. Ya. Nah, saudara, kalau engkau buka bisnis cucian sepeda motor atau laundry, ya gitu kan, atau usaha mie ayam atau BPK atau pangsit, ya pasti laku, pasti, betul pasti, karena ada yang jual, ada yang beli. Itu apa itu? Itu iman loh. Mereka nggak ngerti tentang iman. Mereka bukan orang Kristen, tapi mereka menjalankan iman itu sendiri. Loh, kita dikatakan lebih dari pemenang, tapi ketika engkau terjun di lapangan, Bu, menjadi pengusaha, mana modalnya? Coba saudara tanya orang yang paling terkaya, ya, orang Indonesia yang nggak tamat SD, orang kita, ya, saudara boleh cari itu, sekarang udah tua, di TikTok itu dia berbicara, ya, kalau mau buka bisnis, buka usaha, ya buka. Jangan nunggu modal. Kalau kamu nunggu modal, kamu gak akan jadi pengusaha. Kalau kamu nunggu modal, kamu gak akan jadi pembisnis. Masa mau buka usaha, mau jadi pengusaha kok nunggu modal? Buka dulu baru dapat modal. Tapi kalau kamu nunggu modal dulu, gak akan buka-buka dan gak akan jadi pengusaha. Kata Bapak itu, wah, ini kata-katanya harus dibalik. Selama ini kata-kata kita yang lemah, mau buka usaha modal dulu, rupanya salah saudara. Bukan modal dulu, buka ya buka. Gak usah nunggu modal. Apa yang ada? Ya apa yang ada. Saya punya kawan saudara, ya buka usaha. Apa yang ada? Adanya pakai drone, ya pakai drone. Terus besoknya baru lagi beli. Udah usaha udah jalan, barulah beli alat yang lebih canggih. Besoknya lagi udah jalan, barulah beli transportasi. Makin besar lagi, barulah dia menerima karyawan. Makin besar lagi, belilah tanah, dibangun pabrik. Makin besar lagi, bukalah cabang di luar dari Pekanbaru. Tadinya apa? Cuman pakai drone doang. Materialnya dari sana dari sini, dari arah-arah dia lakukan tanpa modal, tapi kemauan. Nah, ini saudara. Ini iman saudara, ya.
Di dalam Mazmur 43 ayat 5 tadi, ya, bagaimana kita merindukan mujizat? Kita harus memiliki menjalankan iman. Kita perbesar iman kita. Haleluya, haleluya. Ya. Gedung ini juga Pak Eko nggak punya uang 1 miliar 150 juta, nggak punya uang. Tapi saya punya iman, bukan punya uang. Saya punya iman. 7 kali di apa, pindah-pindah 7 kali pindah-pindah kontrak. Bayangkan saudara, bosan saya. Itu harus bagaimana? Supaya nggak kontrak ya bangun, ngerti ya sih? Punya nggak uang yang nggak punya, tapi punya iman. Gimana caranya? Kan begitu. Cari duitnya, cari tanahnya. Bagaimana? Apa yang bisa kau lakukan? Doa dulu. Setelah doa bagaimana? Minta sama orang yang punya uang. Datangin. Kamu punya uang, tapi kamu nggak punya visi. Aku punya visi tapi nggak punya uang. Visimu apa Pak Eko? Aku pengen bangun gedung serbaguna. Ya gitu. Untuk apa? Untuk sosial, untuk ibadah, untuk olahraga, untuk pendidikan. Aku bilang begitu. Kalau kamu nabur, kamu akan diberkati Tuhan. Wah, saudara. Nabur sana, nabur sini, yang sana, yang sini, nonton seperti tadi malam, membangun sekolah butuh 400 juta, ya, guru-guru PAUD nonton, cari dana, persembahannya aja kalau dia itu 300.000. Tapi waktu nonton pembangunan, dikumpulin hampir 2 juta, saudara. Kok bisa? Visi, iman. Ngerti maksudnya? Haleluya. Jadi imanmu di mana? Anak-anak muda yang penting. Ya, anak-anak muda. Ada di Bondowoso, ya. Itu kampung di Jawa sana, namanya kampung YouTuber. Ya. Kenapa kampung YouTuber? Karena anak-anak muda kayak Esther, kayak Marisa, kayak Reno, kayak Sarah, kayak Angie, ini mereka punya kantor kecil, tapi isinya di situ HP semua. Isinya wifi semua sama laptop. Ngapain di situ? Mereka mengedit buat YouTube, buat TikTok, buat macam-macam di situ. Utangnya bapaknya dibayarkan lewat YouTuber. Bapaknya nggak bisa beli mobil, dibelikan sama anaknya. Mamanya minta motor, dibelikan sama anaknya. Dari mana? Dari YouTuber. Sehingga masyarakat Bondowoso itu, saudara, anak-anak mudanya berpenghasilan dari YouTuber. Makanya dijadikan desa YouTuber. Nah, kenapa? Itu iman. Iman itu melakukan. Haleluya. Haleluya. Iya. Rindukan mujizat. Yang kedua, Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, bersuara ya semuanya ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Yang kedua ini apa? Yang pertama tadi rindukan mujizat itu, saudara, perbesar iman kita, lakukan dengan iman kita. Yang kedua, mujizat itu muncul kalau kita bisa bersyukur. Katakan bersyukur. Ya, Tuhan Yesus kemana-mana bersyukur loh. Menyembuhkan orang sakit bersyukur, memberi makan 5.000 orang bersyukur, ya. Karena kuasa bersyukur itu dahsyat. Haleluya. Amin. Ketika kita bersyukur, kita bisa damai. Ketika kita bersyukur, kita bisa sukacita. Ketika kita bisa bersyukur, kita bisa menjalankan acara Natal. Yang lainnya dananya 100 juta, 50 juta. GBGSG di bawah 10 juta terus. Banyak Natalnya.
Natal PAUD, Natal sekolah minggu, Natal pemuda, Natal ranting, Natal cabang, Natal induk, Natal Natal berjalan. Kenapa? Karena bisa bersyukur. Tuhan terus membuka jalan, ya, terus membuka. Nanti dari gedung serbaguna ini terus merembet, bukan hanya Patapahan, bukan hanya Surang, bukan hanya Kota Garut, tapi sampai ke sana itu, ya, sampai ke perbatasan Medan tuh kemana itu? Gunung Tua, ya, Gunung Tua kemana tuh? Pasir Pengarean, Pembatuan, Gunung Tua, sampailah ke Sumatera Utara, kan begitu, sampailah ke Nias, ke Tarutung, ke Brastagi. Mulai dari mana? Dari Garuda Sakti, terus merembet sampai ke Medan. Ya, dengan apa? Dengan bersyukur. Jalankan. Bisanya jalan kaki. Bisanya pakai sepeda motor. Bersyukur. Seperti yang di apa itu? Gak ada gereja ya udah pakai terasnya, pakai tenda hijau ya udah pakai tenda hijau. Yang penting ibadah, bersyukur. Akhirnya Tuhan memberikan gereja. Nah, penting sekali kita bisa bersyukur. Karena kita nggak bisa bersyukur. Wah, Natal harus pakai baju baru. Boleh, nggak melarang. Siapa yang melarang? Tapi masalahnya, apakah harus baju baru Natal? Halo, apakah harus baju baru Natal? Tuhan Yesus, Yusuf, aku mau lahir loh. Tolong Esther, kata Tuhan Yesus kan, aku mau lahir ke dunia. Mana nih ketua pemuda GSD? Carikan hotel bintang 7, kata Tuhan Yesus. Ada hotel bintang 7? Ya. Tapi Tuhan Yesus nggak minta hotel bintang 7. Dia lahir di mana? Di mana dia lahir? Kandang domba. Kira-kira bau nggak? Ada kotoran dombanya nggak? Hah? Ada kotoran lah, namanya kandang domba. Walaupun disiram. Pernah ngepel Marisa, ngepel kandang domba? Pernah? Ngepel kandangnya kucing aja nggak pernah. Apalagi kandang domba. Ya. Dulu di Jawa waktu saya kecil, saudara, itu tetangga saya itu pelihara babi, saudara. Semennya itu dibuat miring. Kenapa? Saya baru tahu kenapa semennya dibuat miring. Baru tahu sekarang. Supaya apa? Supaya kotoran babi itu kalau disiram pakai air, dia langsung meluncur dia. Kotoran babi itu gitu. Tapi kalau semennya dibuat rata, nyiramnya susah, Marisa. Tapi dibuat miring gini, disiram dari atas, oh gitu rupanya dibuat miring, ya. Sampai di mana ya, sampai kotoran babi ya? Nah, rindukan mujizat. Yang pertama, saudara, tingkatkan iman. Iman itu harus dijalankan. Yang kedua, bersyukur. Haleluya. Yang terakhir, ayat 13, Filipi 4 ayat 13. Sama-sama kita baca ya. Ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, apa ini artinya? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa ini? Kita harus belajar loh. Harus belajar. Ingat, kalau orang pengurangan PHK atau kalau orang milih ini, kita pilihlah pemuda terbaik dari Rio, mewakili Rio untuk lomba bernyanyi lagu Malam Kudus karena memperingati Natal. Coba kira-kira panitia Natalnya yang dipilih kriteria apa ya? Kalau memilih pemuda yang terbaik, setuju? Yang pertama pasti suara, betul ya?
Suaranya yang bagaimana kan gitu kan? Yang cempreng, yang pales sekalian sayang. Malu-maluin, mewakilin Rio untuk nyanyikan Malam Kudus kan gitu kan? Semua diberikan tiket gratis ke Paris, nyanyinya di Paris sana. Wow, katakan wow. Tapi Pak Gubernur itu menelpon Pak Harita karena anaknya yang namanya Marisa itu suaranya paling bagus di Rio. Kira-kira gemetar nggak Marisa? Gitu kan? Kok aku Pak Gubernur? Kok aku? Kok nggak Kak Edi? Kok aku yang dipilih? Dijemputlah pakai mobil pribadinya Pak Gubernur, dikawal sama polisi. Mana rumahnya Marisa? Belum mandi pula dijemput. Kata, udah nanti mandi di bandara. Mandi di bandara. Berangkatlah ke Paris. Kan gitu kan? Dipilih apa? Yang terbaik dari yang terbaik suaranya. Dah itu mungkin dia tahu tempo-temponya, kapan berhenti, kapan beloknya, cengkoknya, apalagi lah yang kayak gitu nggak ngerti aku. Kan gitu kan? Dah itu apalagi ya? Mungkin tingginya, mungkin parasnya, mungkin juga sih nggak tahu. Pokoknya diambil yang terbaik dari yang terbaik. Ini artinya apa? Terlatih, katakan terlatih. Halo, engkau untuk masuk tahun 2022 harus terlatih, terampil. Engkau harus di atas rata-rata. Kasarnya gini loh, kalau temanmu dapat nilai 8, kalau kamu masih nilai 8, itu gimana itu? Rata-rata atau di atas rata-rata? Hah? Kalau engkau dapat nilai 8, temanmu dapat nilai 8, ya bodoh wae. Apa kelebihanmu? Kan gitu kan? Nah kalau temanmu dapat nilai 8, kamu harus 9,5 plus. Kira-kira seperti itu. Artinya kamu yang terpilih. Haleluya. Nah rindukan mukjizat. Iman, iya. Bersyukur, iya. Terus kita harus terlatih, berkualitas, selalu update yang terbaru. Kata Pak Jokowi ya, dia di dalam TikTok itu, kita ini setiap menit itu berubah, setiap detik berubah. Baru kita belajar apa? Baru belajar internet, besok sudah berubah lagi. HP yang terbaru keluar jam 9 pagi tadi, ini udah ada jam 9 loh. Yang terbaru keluar jam 9 pagi tadi, terbaru, belum ada yang memiliki. Harganya mahal. Nanti jam 12 malam, jam 12 siang itu keluar lagi yang tercanggih lagi daripada yang jam 9 pagi tadi. Ngerti maksudnya? Jadi otak kita, keterampilan kita kalau nggak bertambah-tambah, kita kalah dengan pemuda yang lain. Itu maksudnya. Jadi kita ini nggak boleh kita kalah. Kalau kita mau di atas, kita harus terus belajar. Katakan belajar. Oke, kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan. Lagu yang pertama tadi, apa tadi ya? Yang pertama. Iya, sama-sama. Yesus telah lahir.
bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagimu Tuhan. Engkau layak dimuliakan di bumi ini, di desa Karya Indah, di Riau ini, di bangsa Indonesia. Tuhan, kami merindukan pujian. Bila kami memperbaiki iman kami tingkatkan. Kami memperbaiki dengan ucapan-ucapan syukur kami dalam segala. Biarlah kami lebih terampil, lebih terlatih. Yang terbaik dari yang baik. Kami terus berubah dan berubah pikiran kami, hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan kita untuk yang kedua.